Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alisa Sadia dengan NPM 2341246 dari kelas akuntansi 23A. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan prospek perusahaan tersebut. Analisis ini melibatkan penguraian pos-pos laporan keuangan, perbandingan data keuangan, serta penggunaan berbagai rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Berikutnya ada tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, pihak internal atau manajemen dan eksternal atau investor dan kreditur dapat mengetahui seberapa baik perusahaan menghasilkan laba, mengelola aset, serta menekan biaya. Yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Melalui analisis rasio likuiditas dan solvabilitas, dapat dinilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Ini penting bagi pihak eksternal seperti kreditur untuk menilai risiko kegagalan pembayaran. Yang ketiga, menentukan prospek perusahaan di masa depan. Analisis tren dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Informasi ini digunakan oleh investor untuk memprediksi potensi laba di masa mendatang. Yang keempat, membantu investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan. Investor membutuhkan analisis untuk menilai apakah perusahaan layak untuk diinvestasikan. Sedangkan kreditur menggunakan informasi ini untuk menentukan kelayakan pemberian kredit atau pinjaman. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu titik tertentu. Laporan ini mencangkup aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Komponen utamanya yang pertama aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan yang dibagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban, menggambarkan modal pemilik dan laba yang ditahan. Yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Komponen utamanya yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban pokok penjualan, yang ketiga ada laba kotor, yang keempat ada beban operasional, dan yang kelima ada laba bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Komponen utamanya yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional. Kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Kas yang digunakan untuk membeli atau menjual aset tetap, investasi, dan lainnya. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas yang diperoleh atau digunakan dari utang dan ekuitas, termasuk pembayaran dividen. Yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu, termasuk laba bersih yang diperoleh, dividen yang dibayarkan, serta perubahan lainnya dalam ekuitas perusahaan.
Komponen utamanya yang pertama ada saldo awal ekuitas, yang kedua laba atau rugi periode berjalan, yang ketiga pembayaran dividen, yang keempat penambahan atau pengurangan modal. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Metode ini melibatkan perbandingan data keuangan dari periode-periode yang berbeda untuk mengidentifikasi tren kinerja perusahaan. Misalnya, analisis perubahan pendapatan, laba bersih, atau biaya operasional selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, ada analisis vertikal. Dalam analisis vertikal, setiap pos dalam laporan keuangan dinyatakan sebagai persentase dari total yang relevan. Misalnya, dalam laporan laba rugi, setiap pos dapat dinyatakan sebagai persentase dari penjualan, atau dalam neraca sebagai persentase dari total aset. Yang ketiga, ada analisis rasio keuangan. Menghitung berbagai rasio keuangan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Berikutnya ada rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan yang keempat, ada rasio aktivitas, untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi analisis laporan keuangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.